Halo guys, balik lagi dengan Kuklas Hobby. Jadi video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Esa Figuarts Deadpool. Dan ini adalah salah satu karakter Marvel favorit saya karena memang dia keren banget di filmnya, dia lucu, keren dan lumayan gore juga ya untuk film Deadpool. Jadi saya suka. Dan sekarang kita mau lihat untuk figur Esa Figuartsnya Deadpool ini seperti apa ya. Oke, ini untuk kotaknya. Untuk kotaknya bisa dibilang standar ya, dan ada art-artnya di situ untuk gambar Deadpoolnya dan pose-posenya. Jadi untuk Esa Figuarts Deadpool ini kalian bisa lihat ya, untuk hand partsnya banyak banget, tapi ada yang disayangkan, ada yang missing. Nanti kita akan bahas ya. Oke, ini untuk instructionnya. Untuk instructionnya bisa dibilang lumayan straightforward ya, bisa dilihat cara untuk remove head partnya, untuk ganti matanya, dan juga untuk pedangnya ya, dan untuk pisaunya. Jadi ini lumayan straightforward untuk instruction. Untuk di sini kita lihat bisa dibilang articulationnya ini standar seperti kebanyakan Esa Figuarts figur, dan menurut saya untuk dari segi articulation ini sudah cukup bagus ya. Untuk bisa kita bikin untuk beberapa pose-pose Deadpool yang lumayan menarik dengan artikulasi dari Esa Figuarts Deadpool ini ya. Ya, jadi yang tadi saya bilang missing, mungkin kalian yang nungguin figur ini datang juga udah tahu bahwa Deadpool itu pakai senjata, tapi di figur ini nggak ada senjatanya. Saya masih berharap bahwa pas dirilis bakal ada, tapi ternyata enggak. Jadi saya lumayan kecewa ya. Tapi kita bahas dulu untuk segi penampilan. Ini untuk sculpting dan paintingnya ini bagus ya. Ini bisa dibilang bagus banget untuk desain dari Deadpoolnya, dan hasil akhirnya pun dari appearance-nya juga bagus ya. Ini mirip dengan karakter Deadpool yang kita lihat di movie. Dan di sini kalian bisa lihat seperti banyak kayak ada kotoran-kotoran gitu ya, tapi itu bukan kotoran, tapi itu adalah efek dari yang mau diberikan dari figur ini ya. Jadi kesannya dia lagi habis battle gitu dan dia kotor untuk suitnya. Jadi overall menurut saya ini dari suitnya dan perlengkapannya yang ada di sekitar dari suitnya ini bagus ya untuk si Deadpool, baik secara sculpting dan secara painting juga. Dan dia lumayan banyak ini ya, untuk suitnya dia lumayan banyak aksesori ya. Dan di sini juga kalian bisa lihat ini ada pedang, ada pisaunya, sorry, yang nanti kita akan kasih lihat juga ya. Lalu ini kita dapat 3 pair of extra eyes. Tadi yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nanti kita akan coba ganti juga untuk matanya ya, pas kita bikin pose. Ini untuk ganti eye partnya, mirip dengan Spider-Man punya. Dan ini untuk case pisaunya ya. Yang ini supaya yang ini bisa digabung dengan ini ya. Jadi jika kalian mau pakai pisaunya keluar, jadi kalian tinggal ganti case-nya yang di bawah itu tadi dengan yang barusan. Ini untuk pedangnya. Ini pedangnya bisa ditaruh di punggungnya, dan ini bagian dari gagangnya pun bisa dicabut ya. Jadi untuk memberikan efek, masih ada scabbardnya tapi pedangnya sudah tercabut, dan ini adalah dua pedangnya. Overall dari tadi untuk knife-nya, pedangnya, dan scabbardnya ini menurut saya dari segi sculpting dan painting sudah cukup bagus ya. Ini untuk hand part-nya bisa kalian ada banyak, saya hitung ada 8 pair of extra hand parts. Ini menurut saya cukup banyak ya, mungkin lebih banyak dari standar yang figur-figur biasa saya unboxing. Ini kalian bisa lihat di sini ada beberapa variasi untuk hand part. Ini lucu ya, dia bikin heart gitu. Ini yang salah satu favorit saya hand partnya. Dan ini yang menarik, dia bikin gesture kayak dia lagi nembakin pistol. Jadi saya nggak tahu apakah ada cerita di balik ini, apakah dia akan ada senjata in the future khusus untuk Deadpool. Saya nggak tahu, tapi ada hand part itu bikin saya penasaran dan mikirin ya. Oke, kita mau bikin pose. Pertama, kita ganti matanya dulu. Ini sama dengan figur Spider-Man yang saya pernah unboxing. Tinggal pakai part yang ini. Tinggal didorong saja ice partnya dari dalam. Dan jika sudah, tinggal di remove aja.
sangat gampang ya. Mungkin jika nggak biasa mungkin kalian akan susah sedikit, tapi jika kalian agak tekan dikit pasti nanti akan bisa di remove. Ya, kita ganti dengan ini dan kita pasang kembali untuk head partnya. Sangat gampang ya. Lalu untuk pedangnya, kita mau cabut untuk pedangnya pakai yang di sculpted. Jadi untuk sarungnya kita pasang tanpa ini ya, tanpa gagang pedangnya ya. Dan ini saya mau kasih lihat, bisa diganti ya, sangat gampang, tinggal dicopot dan diganti dengan yang ini. Jadi untuk ganti-ganti partnya straightforward ya. Ini handpart yang akan kita pakai karena kita akan posein kedua tangannya memegang pedangnya. Jadi memang sangat disayangkan dengan banyak handpart ini dia nggak datang dengan senjatanya ya. Padahal bisa kelihatan banyak pose-pose yang bisa dibikin dengan dia, terutama jika dia ada senjatanya ya. Ya, seperti ini aja kita pasang pedangnya dan kita sudah selesai untuk posein SFV Guards Deadpool dengan kedua pedangnya. Lalu untuk size comparison, yang pertama dengan SFV Guards Spider-Man Integrated Suit, lalu dengan Variable Action Heroes Luffy, lalu dengan Figma Blackburn Hunter, dan terakhir dengan Nendoroid Doctor Strange. Oke, sampai sini aja untuk unboxingnya. Sekarang kita langsung masuk ke review. Dari segi penampilan, segi sculpting dan paintingnya bagus, suitnya bagus, dia aksesoris yang di sekitar suitnya pun sudah di sculpted dengan bagus dan di paint dengan bagus. Overall secara appearance ini oke banget. Dan dari segi part-parts yang dapat, handpartsnya ada 8 pair, ini menurut saya oke banget ya, karena banyak pilihan. Ada dua pedangnya, ada sarung pedangnya, dan ada knife yang bisa dipakai dan yang bisa dipasang doang. Ini parts-parts ini secara ini oke banget, tapi saya benar-benar ngerasa miss out banget karena figur yang bagus ini nggak ada kedua gunsnya. Jadi ini benar-benar saya kecewa. Tapi di luar itu, jika kalian bisa ignore itu, menurut saya ini figur yang bagus dan menurut saya masih recommended untuk dibeli ya, karena menurut saya parts-parts yang didapat pun menurut saya juga sudah cukup oke. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dari video kita kali ini. Gimana menurut kalian figur Deadpool ini? Apakah kalian juga kecewa kalau nggak ada senjatanya? Please let me know in the comment ya. Dan untuk next video, kita unboxing dan review dari anime series 86 Nendoroid Fladelena Milize. Ditunggu ya untuk next videonya. And as usual, if you would like to support me, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you guys, bye bye.